Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus pembunuhan berantai Wawon CS, kita akan segera bergabung dengan rekan-rekan ada Tiara Harahap di Polda Metro Jaya dan Hairon Syah di Cianjur, Jawa Barat. Kita ke Polda Metro Jaya terlebih dahulu. Tiara, ada informasi terbaru apa di sana? Ya, Ayah dan juga pemirsa, tentunya hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami baik itu dari TKP maupun juga sejumlah saksi yang sudah dikumpulkan untuk mengungkap kasus dari pembunuhan 9 orang atau bahkan nantinya ada kemungkinan lebih dari 9 orang dan juga ada penambahan tersangka tentunya nanti akan terus didalami yang dimana ini berkaitan dengan Wawon CS. Tetapi seperti yang tadi Anda tanyakan, update terbaru akan langsung disampaikan. Saat ini kami sudah bersama dengan Kombes Pol Truno Yudo Wisnuandiko yang merupakan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat siang Pak Kabid. Selamat siang, sehat. Untuk saat ini perkembangan dari kasus Wawon CS, penyelidikan dari polisi sendiri sudah sampai mana Pak? Ya, sesuai dengan hasil penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, kita sudah menentukan tersangka 3. Kemudian ada korban meninggal dunia sebanyak 9, di luar yang selamat ada 1 anak-anak di Bekasi dan 1 lagi adalah informasi yang melaporkan pada kita Ujang Jainal, berarti ada 11 ya. Sejauh ini pada proses penyidikan, Bapak Kapolda selalu menekankan terkait dengan saintifik. Saintifik ini kan suatu prosedur modern yang menggabungkan antara teknik secara prosedur dan kemudian dengan keilmiahan, sehingga keakuratannya juga bisa dipertanggungjawabkan dalam proses penyidikan ini. Artinya belum terhenti sampai di sini, untuk proses penyidikan masih berlanjut. Informasinya ada 1 korban yang hidup begitu ya. Apa yang kemudian ini bisa digali dari Ujang ya Pak, atas nama Ujang ini? Ujang Jainal ini kan wujud dari Bapak Kapolda menyampaikan apabila masyarakat mendapati kerabat atau saudaranya memiliki relasi ataupun koneksi dengan para pelaku ini silakan melaporkan apabila ada kejanggalan seperti hilang kontak dan lain-lain. Ujang Jainal ini melaporkan, kebetulan Ujang Jainal merupakan salah satu tetangga sampingan rumah dengan salah satu pelaku atas nama Solihin. Media yang digunakan ketika ini menyeruak ataupun menjadi perhatian publik tentang kopi yang diracun di Bekasi, dirinya sama merasakan media yang sama, yaitu ketika habis minum kopi yang diracun, yang patut juga diracun, yang ditemukan di depan rumahnya, ya, tapi sempat selamat karena dirawat di rumah sakit 4 hari. Sejauh ini apa motifnya? Ya, kemudian siapa yang meletakkan? Ini tentu masih proses walaupun ada keterangan pelaku kepada penyidik bahwasannya dalam rangka membuat ini untuk membuang sial. Kan masih perlu pendalaman. Ya, di luar itu kita masih perlu alat bukti lain dan kemudian tentunya ini apakah menjawab adanya lubang baru lagi yang sudah dipersiapkan di rumah Cianjur, ini perlu motif lagi lebih dalam untuk didalami. Ya. Sejauh ini apakah sudah dilakukan semacam pemeriksaan kejiwaan begitu Pak terhadap 3 pelaku? Dari awal proses olah TKP, kemudian saintifik, ada lab forensik, ada dokteran forensik, ada psikologi forensik. Artinya pendampingan terkait dengan para pelaku untuk APSI 4 ya, psikologi forensik juga, ini membutuhkan prosedur secara teknis, tentu ada observasi dan lain-lain. Namun demikian juga bagian daripada saintifik untuk kita dalami. Dengan adanya tadi secara teknis, taktis dari penyidikan, prosedur, keilmiahan, tentu harapannya adalah keakuratan dalam proses penyidikan ini sehingga penyidikan ini tuntas dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi kalau sejauh ini kondisi dari ketiga pelaku ini seperti apa Pak? Kondisi para pelaku sejauh ini keterangan sudah diambil ya dalam bentuk berita acara. Kemudian juga yang paling penting sebenarnya adalah keterangan-keterangan atau alat bukti lainnya ya. Karena nilai keterangan pelaku ini itu tidak sama dengan alat bukti lainnya dan kemudian tadi penekanannya adalah scientific crime investigation yang paling diutamakan. Informasinya Pak ada aliran dana sebesar 1 miliar rupiah begitu yang kemudian ini didapatkan dari salah satu TKW. Ini informasi kelanjutannya seperti apa dan apakah itu diberikan secara berkala atau langsung? Nilai ini dari rilis para penyidik ya, Pak Direktur Reserse Kriminal Umum juga menyampaikan nilai yang masih perlu didalami dalam bentuk bukti-bukti lain seperti petunjuk dan surat atau buku tabungan ya.
Tentu nilai 1 miliar yang disampaikan tidak serta-merta, tetapi merupakan bagian daripada rekapitulasi. Disinilah peran pelaku ya dari semua partner in crime-nya, ketiga pelaku ini memiliki peran. Ada yang menjanjikan, ada yang mengeksekusi dan turut serta membantu. Artinya ketika awal itu korban ingin atau percaya ya, sehingga dengan janji-janji, kemampuan supranatural, menambah kaya, dan kemudian sedikit-sedikit memberikan harta atau kekayaan keuangannya, ketika menagih, bahkan malah hilang nyawa. Ini masih perlu didalami. Seperti yang tadi sudah disinggung mengenai peran-peran Pak, ini memang sudah banyak diinformasikan begitu, tapi mungkin sekedar penegasan kembali untuk 3 pelaku ini, terutama mungkin Dede ya Pak yang jarang disebutkan begitu perannya, ini seperti apa Pak? Dede sejak awal sebenarnya bukan sejak awal ya, posisi kasus yang terakhir di Bekasi, TKP Bekasi, Dede ini berperan bersama-sama Dullah atau Solihin itu menuju ke Bekasi. Dari mulai mencari kontrakan sampai dengan menyiapkan semua apa yang media akan digunakan oleh Dullah sebagai eksekutor. Nah kemudian juga ikut serta meminum. Sehingga skenario ini memang memunculkan adanya informasi awal satu keluarga keracunan. Namun dari penelusuran kembali lagi secara saintifik juga oleh tim penyidik, kembali ke belakang pada saat di TKP, ini merupakan bagian dari partner in crime, Dullah dan Wawon. Sehingga perannya juga baik di Bekasi maupun ke Cianjur TKP ini bagian daripada partner in crime-nya, Dullah. Tapi ketiganya ini relasinya sebagai apa Pak? Relasinya kalau Dede itu merupakan adik ipar dari almarhum Maimunah yang almarhum korban di Bekasi. Kemudian untuk Dullah dengan Wawon ini merupakan satu bagian relasi ya, teman akrab. Dan Wawon sendiri berarti karena menikahi almarhum Maimunah ini juga bagian dari ipar si Dede. Ada pertimbangan khusus mungkin Pak kemudian dari hasil penggalian polisian terhadap tersangka, kenapa juga korban-korbannya ini merupakan anggota keluarga mereka sendiri? Kebanyakan. Ya, kebanyakan dari 9 yang meninggal ya, 2 itu merupakan di luar family tree. Ini 2 adalah TKW dengan motifnya ekonomi. Ini masih terus tidak berhenti di situ. Sementara sejauh ini hasil penyidikan patut mengetahui apa perbuatan pidana serangkaian pembunuhan ini oleh para pelaku serial killer ya, sehingga menutupi jejak ini atau mengurangi daripada saksi-saksi ya, ini dilakukanlah menghilangkan nyawa. Baik, kita harapkan tentunya kasus ini bisa segera terungkap begitu ya oleh pihak kepolisian. Terima kasih atas waktu dan juga penjelasannya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Sementara demikian Maria Segaf yang bisa kami bagikan untuk Anda update berkaitan juga dengan kasus Wawon CS yang saat ini tengah menjadi sorotan. Sementara demikian. Ya, terima kasih Tiara Harhab melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menyelidiki bahkan memperdalam juga mengenai serial killer Wawon CS. Tapi bagaimanakah aktivitas pada siang hari ini di Cianjur, Jawa Barat, salah satu rumah dari pelaku. Kita akan bergabung bersama rekan kami ada Hairon Syah di sana. Aaron, apa informasi terkini yang bisa Anda bagikan kepada kami dan juga adakah aktivitas yang berlangsung di sana? Ya, Maria dan pemirsa. Hingga siang ini tidak ada aktivitas dari pihak kepolisian, baik dari tim Polda Metro Jaya dan kepolisian dari Polres Cianjur yang kembali datang ke lokasi di mana lokasi di rumah tersangka Solihin dan Wawon. Dan garis polisi juga masih terbentang di 2 rumah tersangka ini. Dan termasuk juga lubang yang dicurigai warga yang sempat dilaporkan oleh pihak kepolisian yang berada di depan rumah Solihin yang saat ini ditutup oleh pohon rambutan. Karena warga mencurigai sebelum terjadinya kasus ini terungkap, anak dari Solihin ini diketahui oleh Solihin dalam rumah ini sedang menggali yang katanya membuat kolam. Namun saat keesokan harinya sudah ditanami pohon rambutan. Demikian juga ada lubang yang pernah digali juga di kontrakan di desa lainnya, yaitu di Kampung Babakan Curug, Desa Kertajaya, Kecamatan Cirandang, yang memang jaraknya dari tempat saya mengabarkan di rumah tersangka Solihin sekitar jarak 25 menit. Dan di sana
Wawon CS itu mengontrak rumah bersama Farida, kemudian Yeni dan Wati kemudian meninggalkan rumah kontrakan tersebut, hanya tinggal dengan Farida, di mana Farida juga dieksekusi akhirnya di makamnya jasadnya dipendam di dalam ruang tengah dan kemudian dikeramik sehingga tidak diketahui oleh pemilik kontrakan, dan pihak pemilik kontrakan mengetahui Wawon CS sedang membuat kolam ikan yang katanya kolam ikan. Namun jarak beberapa hari juga hanya tersisa kolam itu, dan kemudian Wawon CS meninggalkan kontrakan di sana, Maria. Dan kemudian juga selain dari pihak keluarga yang menjadi korban dieksekusi oleh Wawon CS ini korban lainnya adalah tetangga Solihin yang bersebelahan dengan Solihin, yaitu Bapak Ujang Zainal Mustafa. Ini menjadi juga nantinya menjadi korban selanjutnya. Dia beruntung selamat setelah sempat meminum kopi yang dicampur bubuk racun yang ditaruh di pot bunga. Namun saat ini kondisi Pak Ujang Zainal ini masih terus harus rawat jalan ke rumah sakit daerah Cianjur, dan saat ini kondisinya juga berangsur-angsur mulai membaik. Begitu Maria. Ya, terima kasih Hairul Syah melaporkan langsung dari Cianjur, Jawa Barat, dan tadi sudah ada Tiara Harahap melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas rekan-rekan. Dan memang pemirsa, hampir 7 tahun lamanya kematian Halimah, salah satu korban pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon CS, menjadi misteri. Bahkan pihak keluarga awalnya mengetahui kematian korban lantaran sakit biasa. Keluarga korban berharap agar kasus ini segera dituntaskan dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Teka-teki kepastian kematian Halimah akhirnya terungkap. Adik korban tidak menyangka kematian kakaknya merupakan bagian dari kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Tuloh, serta MDD Solehudin. Misbah, adik ketujuh Halimah, mengaku hanya mengetahui penyebab kematian kakaknya karena sakit. Ia juga baru mengetahui keponakannya yang berada di Bantar Gebang, Bekasi, tewas diracun. Untuk itu pihak keluarga meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Sekarang saya baru tahu ternyata kakak saya juga terlibat, katanya Pak. Saya tahu-taunya keponakan saya yang di Bekasi di Bantar Gebang yang kena racun itu keracunan. Ya kalau saya dari pihak keluarga, saya meminta kepada pihak tersangka, saya meminta hukumannya seberat-beratnya. Soalnya keluarga saya salah apa bisa sampai seperti ini. Terus sekarang anaknya juga yang bungsu yang atas nama Bayu, itu orang tidak punya salah, kenapa bisa dikubur? Kematian 3 orang yang merupakan satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi menjadi tabir pembuka dari kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon Erawan CS. Ketiga tersangka berhasil ditangkap setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan serangkaian proses penyelidikan, mulai dari mengumpulkan barang bukti hingga mendengarkan keterangan saksi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan.